Shalom Sisiers. Selamat datang di Persekutuan Doa Jumat 23 Oktober 2020. By the way, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk teman-teman yang sedang mengikuti PD online, boleh banget nih ngisi link presensi yang akan dibagikan di official YouTube PMK Sisi FPUB. Diisi ya. Sebelum kita memulai PD online kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu hingga kami dapat hidup dan berkumpul walaupun secara online pada saat hari ini, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai PD online kami, biarlah Engkau yang hadir bertahta di hati kami, biarlah kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati semua pelayan, Tuhan, biarlah layak di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami percaya selesai PD online kami tidak lagi menjadi orang yang sama, tetapi kami ialah orang yang mengalami pembaharuan menjadi garam dan terang dunia bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Inilah doa kami, sempurnakan doa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman sisir sudah pada tahu nggak siapa yang jadi pelayan PD online kita hari ini? Belum tahu? Kenalan yuk! Ada saya, Jopi Sisir 2019 bersama partner saya Nardo Sisir 2019 sebagai MC, Nathan Sisir 2019 di piano, dan Elizabeth Sisir 2019 di gitar. Adapun tema dan ayat kita pada hari ini ialah Roh yang menuntun yang diambil dari Yohanes 16 ayat 13. Sebelum kita memulai PD online kita, mari kita angkat pujian sampai akhir hidupku.
Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bangga punya Bapak seperti Engkau. Terima kasih kami bisa bersekutu dalam persekutuan mahasiswa ini Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu melimpah atas kami. Kami akan dengar firman-Mu. Beri kami hati seorang murid. Beri kami telinga seorang murid. Dan beri kami lidah seorang murid. Dan janji kami, pujian, hormat, kemuliaan, kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Kami terima semua firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke. Shalom guys. Shalom sisters. Oke, shalom semuanya. Perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang, katanya seperti itu. Nama saya Estu Rexaka. Jadi tulisannya adalah E-Y-S-T-W-O, Estu. Cuma satu, jadi yang mau add saya di Instagram boleh, yang mau add saya di Facebook juga ada, di Line saya juga ada, atau mau di TikTok nih, saya juga download TikTok. Oke, itu aja perkenalan dari saya. Saya alumni dari ITN, jurusan Teknik Kimia. Domisili di Kota Malang, di perumahan Karanglo Indah, dekat sama ITN 2. Buat teman-teman yang berkunjung, monggo kontak saja. Oke, saya dapat tema yang keren. Jadi saya dapat tema tentang masalah Roh Kudus. Kita buka dulu ayatnya yuk, di Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-12 sampai ke-15. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Kalau kita mau share masalah Holy Spirit ya, kalau kita mau sharing masalah Roh Kudus, ini adalah pribadi yang sangat hebat, sangat keren banget. Jadi dari ayat ini aku bisa ngambil 3 poin buat teman-teman. Jadi perikop ini ya, aku bisa ngambil 3 poin. Karya Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hidupmu dan hidupku. Yang pertama, aku mau angkat adalah masalah kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Tolong tangkap ini dengan iman. Yang pertama, Roh Kudus ada dalam hidup kita ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sampai kapan Roh Kudus ada? Sampai selama-lamanya. Dia selalu ada dalam hidup kita. Tolong tangkap ini. Ini membedakan kita dengan para tokoh-tokoh Bible di Perjanjian Lama. Sayang sekali, untuk mereka Roh Kudus itu hanya hinggap. Jadi Roh Kudus bisa meninggalkan mereka. Hinggap meninggalkan mereka. Untuk raja, untuk nabi, mereka ngalami seperti itu. Tapi buat kita di zaman anugerah ini, karena Yesus sudah mati di kayu salib, Roh Kudus ada dalam diri kita waktu kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Roh Kudus tinggal dalam diri kita sampai Yesus jemput kita. Ini keren banget. Di ayat yang ke-13 ini Tuhan Yesus ngobrol, tapi apabila ia datang, kapan sih Roh Kudus datang? Roh Kudus datang dan tinggal dalam diri kita saat kita terima Yesus. Bisa tepuk dadanya sedikit. Ada Roh Kudus dalam hati kita. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Kamu tidak pernah sendirian. Tangkap poin itu yang pertama, teman-teman. Ada Roh Kudus dalam diri kita sampai Yesus jemput kita. Ada ayatnya? Oh ada. Sama-sama kita buka ayatnya. Di Efesus pasal yang pertama ayat 13 sampai 14. Aku baca terjemahan barunya ya, terus aku juga nanti baca terjemahan yang lain. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya.
terjemahan IMB ngobrol seperti ini, di dalam Dia kamu juga setelah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, setelah kamu percaya, kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Roh Kudus itu merupakan jaminan, warisan, hingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus ada dalam hidup kita saat kita terima Yesus sampai Tuhan Yesus jemput kita. Kamu tidak pernah sendiri, guys. Seers, you tidak pernah sendiri. Tangkap ini, apapun kondisi kalian, ada Roh Kudus yang jagai kalian. Itu karya Roh Kudus yang pertama. Aku masuk karya Roh Kudus yang kedua nih dalam hidup kita. Roh Kudus itu bersyafaat buat kita, men. Roh Kudus itu berjaga-jaga buat kita. Ini yang keren banget. Orang lain mungkin bisa meninggalkan kita, tapi tidak. Roh Kudus itu bersyafaat. Dia berjaga-jaga. Dia berdoa buat kita. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terjemahan dari IMB ngobrol seperti ini. Demikian juga Roh membantu dalam kelemahan kita karena kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan. Tetapi Roh itu sendiri bersyafaat demi kita dengan erangan-erangan yang tak terungkapkan. Ada pribadi Roh Kudus yang ada dalam dirimu yang selalu bersyafaat. Tidak berhenti di situ, guys. Aku masuk poin yang ketiga. Intinya poin yang ketiga. Di Yohanes pasal 16, 12-15 tadi itu inti yang aku mau sampaikan. Yaitu Roh Kudus itu melatih kita. Tahu ya kata melatih? Di sini kita berani ngobrol bahwa Roh Kudus itu melatih kita. Dia partner latihan kita. Dia mendidik kita. Dia mendisiplin kita. Itu Roh Kudus. Kita buka sekali lagi. Yohanes pasal 16. Ayat yang ke-13. Saya bacakan ya. Tetapi apabila ia datang. Ia ini maksudnya Roh Kudus. Yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi sang pelatih ini Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dia akan menuntun kita untuk mencapai kebenaran yang sejati. Nggak berhenti di situ. Dibaca lanjut ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini keren banget. Jadi Roh Kudus dia melatih kita. Melatih di sini maksudnya apa sih? Yang pertama dia memimpin tadi kepada seluruh kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua menyampaikan apa yang Yesus sampaikan. Yang ketiga, memberitahukan hal-hal yang akan datang. Yang keempat, akan menguatkan kita untuk tahu dan hidup dalam kehendak Yesus. Jadi aku mau dorong sama teman-teman gitu. Waktu kalian baca Bible, waktu kalian baca firman Tuhan, waktu kalian buka Bible ya, buka Bible. Aku biasanya gitu, waktu aku buka Bible, aku ngobrol dulu sama Holy Spirit. Roh Kudus, tolong aku sehingga apa yang aku baca ini bisa berdampak buat hidupku. Bukakan singkapan aku. Dan banyak kali waktu aku ngobrol gitu sama Holy Spirit, banyak hal-hal baru yang aku dapat. Itu artinya Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ini keren banget. Atau waktu kita dengar firman Tuhan nih. Waktu kita dengar firman Tuhan terus tahu-tahu ada ayat yang muncul dalam hati kita. Hamba Tuhannya nggak ngeluarin ayat nih. Ngeluarin ayat yang lain terus tahu-tahu kita ingat ada ayat yang pernah kita baca. Itu karya Roh Kudus loh. Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Saya bacakan ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang Yesus sampaikan, yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar, itu sama Roh Kudus diolah dan disimpan dalam hati kita. Saat kita butuh, Roh Kudus akan keluarkan. Cus, seperti itu. Aku punya
konsep ya untuk masalah firman Tuhan. Aku mau share sama teman-teman di sini. Ada konsepku firman Tuhan adalah ada 5. Ada membaca firman ya dari Kejadian sampai Wahyu, mendengar firman. Jadi aku melatih diriku mendengar firman yaitu di ibadah raya, sekarang ibadah online seperti itu. Terus mendalami firman Tuhan. Aku punya kelompok pendalaman Bible. Tiap hari Kamis aku punya itu sama hari Sabtu. Terus ada merenungkan. Aku punya saat teduh. Dan yang terakhir adalah menghafal firman. Nah, 5 ini seringkali jujur ini dipakai sama Holy Spirit untuk mengingatkan aku. Jadi waktu kondisi terpuruk, kondisi jatuh ya, kondisi betul-betul down, menghafal. Ayat ini keluar dalam hatiku. Kamu punya hafalan ini loh S2. Oh iya, pencobaan yang aku alami adalah pencobaan biasa yang lebih kotor manusia. Wah, aku ingat ayatnya. Terus Roh Kudus juga berbicara biasanya lewat firman yang aku dengar. Jadi waktu aku setel online, lagi drop dia aku setel online, loh iya ya, ini ayat ini cocok nih buat aku. Itu fungsi Holy Spirit guys. Roh Kudus menyampaikan yang akan Yesus sampaikan. Dia akan mengingatkan kita akan firman yang pernah kita dengar. Itu Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama tadi apa? Roh Kudus selain yang melatih, poinnya melatih ada berapa tadi ya? Yang pertama adalah memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yang kedua, menyampaikan yang Yesus sampaikan. Terus kalau kita baca tadi, Roh Kudus akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Menuntun kita untuk melangkah. Aku jadi ingat ayat ini bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan itu aktif dalam pribadi Holy Spirit. Itu iya dan amin. Jadi waktu kalian saat teduh, aku biasanya gitu saat teduh terus ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku hari ini mau gini. Terus biasanya agak ada muncul suara hatiku ngobrol. Lakukan ini S2, lakukan ini. Oh ya, aku melakukan itu dan aku menerima berkat Tuhan, aku menikmati kasih Tuhan dan aku tenggelam dalam hadirat Tuhan. Enak banget. Ada masalah tadi tuh, selain ayat yang keluar, aku ngobrol sama Tuhan, jalan keluarnya apa? Rencanamu apa Tuhan? Terus aku mulai baca Bible dan Holy Spirit ngobrol, ini loh ada contoh seperti ini. Dan itu berdampak buat hidupku guys. Dan aku mau ngobrol sama kalian. Kalian juga bisa menikmati itu. Ada Roh Kudus yang akan melatih kita hidup sesuai sama kehendak Tuhan. Dia akan menuntun kita pada seluruh kebenaran. Dia akan menyampaikan apa yang akan Yesus sampaikan. Dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang, men. Sincere harus tangkap ini gitu loh. Kedepannya nanti kalian ini harus bergerak sama yang Holy Spirit mau. Aku mau share, aku pernah mengalami ini. Aku cerita mungkin yang beberapa waktu lalu di ibadah kita. Jadi waktu itu aku ujian. Waktu itu offline, jadi ujian tatap muka, ujian di ITN. Waktu itu ujian, aku masih ingat ujian bahasa Indonesia. Jadi aku kerjakan biasa sudah. Terus selesai, waktu aku cek masih ada sekitar waktu 15-20 menit. Ya wis, aku biasalah setelah selesai aku berdoa. Sebelum ujian aku berdoa, setelah selesai aku berdoa. Aku ngobrol, Tuhan terima kasih, aku bisa lakukan bagian yang bisa aku lakukan. Aku serahkan nilaiku sama Engkau. Gitu. Terus dalam hatiku muncul suara gini, garis bawahi jawabanmu. Garis bawahi, kayak anak SD tuh kan. Tapi belajar taat. Oke lah, aku garis bawahi, seret jawabannya garis bawahi. Oke, aku kumpulin, aku keluar terus ketemu sama angkatan atas. Dia ngobrol, Dek, kalau itu jawabanmu kamu garis bawahi, kamu dapat nilai plus loh. Aku sampai kayak gitu, masa sih Kak? Iya betul Dek. Aku dapat sesuatu itu kok bisa kayak gitu. Aku sampai, ini loh, Roh Kudus kita yang heran seperti itu loh. Aku banyak mengalami hal itu di dunia studi. Jadi apa yang nggak masuk akal ternyata jadi masuk akal bersama Holy Spirit, bersama Roh Kudus. Tuhan Yesus tonton aku lewat Holy Spirit selangkah demi selangkah. Gitu. Pernah waktu itu, aku waktu itu masih naik mikrolet ya, mau berangkat kuliah. Tak lihat, masih 45 menit lagi. Aku pikir menurut waktuku biasanya 30 menit cukup lah sampai ke kampus. Aku biasanya turun di daerah Brawijaya terus jalan ke ITN 1. Itu biasanya seperti itu. Pada waktu itu mikroletku lama banget dan sampai disalib sama berapa kali mikrolet. Ya apa nih Tuhan? Aku sudah berangkat itu lebih dari waktu yang ditentukan. Masuk jam 7, aku berangkat jam 6.15. Jadi sudah ada 45 menit itu loh. Turun di Brawijaya, aku lari. Betul sampai kampus sudah terlambat 15 menit. Dan aku tahu
dosennya itu disiplin banget. Kalau disebut killer nggak enak. Disiplin banget, jadi kalau kita terlambat kita nggak boleh masuk. Kalau masuk nilai bisa dikurangi dan sebagainya. Ya sudah, aku duduk di depan. Tapi yang aku sukanya waktu itu ada suara hati nuraniku ngobrol seperti ini. Kamu sudah lakukan bagianmu, Estu. Percaya sama aku. Rasanya ya sudahlah, aku damai. Setelah aku duduk di depan sudah wes, duduk di tempat duduk depan, jadi nggak masuk kelas. Nggak nyampe 5 menit dosennya keluar. Dosennya ngobrol, loh Estu nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Terlambat Bu. Masuk aja nggak apa-apa. Wah, aku masuk guys. Ada pertolongan, ada pimpinan dari Roh Kudus. Itu yang aku dapat. Libatkan Roh Kudus dalam segala lini hidupmu. Aku masuk ini ya, Roh Kudus melatih kita itu yang keempat, yaitu menguatkan kita untuk tahu dan hidup dalam kehendak Yesus. Ada hal-hal khusus yang Yesus akan sampaikan lewat Holy Spirit, dan waktu kita taat, ada sesuatu yang terjadi. Ada dampak hebat, dampak dahsyat yang kita lakukan bersama Yesus. Itu iya dan amin. Aku mau tutup sama satu sharing. Nangkep satu ya teman-teman ya, pada hari ini. Jadi kejadiannya berapa tahun yang lalu, aku dipercaya sama suatu gereja waktu itu untuk pelayanan KKR. Waktu itu mereka retreat, mereka bikin KKR. Aku ngisi 2 sesi atau 3 sesi, aku lupa ya. Aku ngisi sesi itu, terus aku berdoa. Aku biasanya persiapan nggak main-main. Jadi berapa hari sebelumnya, seminggu paling nggak aku sudah persiapan. Tapi pada sesi KKR aku berdoa dan Holy Spirit tuh nggak ngobrol apapun juga gitu. Jadi kayak diem. Wah, aku tanya, Tuhan, bagi ayat ini kah? Aku nyiap ayat ini kah Tuhan? Ayat ini, dan itu rasanya nggak ada tanggapan itu. Sampai aku bawa dalam doa. Wis aku persiapan yang sesi 1 sama sesi 2 lah. Untuk KKR nanti gimana, lihat aja wis. Dan uniknya yang terjadi, sesi 1 aku sampaikan, wah, ada sesuatu yang terjadi. Sesi 2 aku sampaikan sesuatu yang terjadi. Aku masuk sesi KKR 15 menit sebelum sesi KKR. Roh Kudus ngobrol sesuatu sama aku. Dan waktu Roh Kudus ngobrol, itu yang aku sampaikan. Dan ya, mereka dipulihkan. Mereka dapat sesuatu. Aku mau dorong sama teman-teman di sini. Namanya melatih. Jadi nanti ada tindakan-tindakan khusus yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita. Tahu ya, latihan, jadi anggap aja kalian ini mau ke jurnas, kejuaraan internasional atau kejuaraan nasional. Kalian akan mengalami latihan-latihan khusus sama Holy Spirit. Demikian juga kita. Saat kita ada di PMK kayak gini ya, aku mengalami latihan-latihan khusus sama Roh Kudus. Dia memimpin aku kepada seluruh kebenaran. Itu Roh Kudusku yang keren. Dia menyampaikan yang Yesus akan sampaikan. Itu keren banget. Terus memberitakan hal-hal yang akan datang. Dan Roh Kudus akan menguatkan kita untuk tahu dan hidup dalam kehendak Yesus. Itu keren banget. Dapat suatu hari ini teman-teman. Jadi sekali lagi aku mau dorong sama teman-teman CCers. Libatkan Roh Kudus dalam segala lini hidupmu. Poin yang pertama, ya, ada Roh Kudus dalam dirimu. Poin yang kedua, ya, Roh Kudus bersafaat buat kamu. Yang ketiga, yang penting juga, Roh Kudus itu melatih dirimu untuk jadi dampak ke depannya. Dia akan membawa kamu kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menyampaikan yang Yesus sampaikan. Tujuannya untuk memuliakan nama Yesus. Roh Kudus akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan menguatkan kamu, guys. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih buat firman kebenaran-Mu. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Dan terlebih buat Engkau, Roh Kudus, ini yang kami tangkap janji-Mu bahwa Engkau pribadi yang selalu hadir dalam hidup kami. Engkau pribadi yang selalu bersyafaat buat kami. Dan terlebih dari itu, Engkau pribadi yang melatih kami menjadi manusia-manusia Tuhan. Manusia yang akan menjadi serupa sama Yesus. Roh Kudus, beri kami kepekaan akan suara-Mu. Sehingga firman yang kami baca, firman yang kami dengar, itu berdampak buat hidup kami. Dan Roh Kudus,
pimpin kami sehingga kami bisa tahu kehendak Tuhan Yesus. Dan terlebih dari itu Roh Kudus, bahwa kami makin melekat sama Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Salam guys. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Estu yang telah membagikan firman Tuhan bagi kita semuanya. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan kita, dan persembahan kita kali ini melalui kode QR. Oleh karena itu, silahkan kepada teman-teman sisir semua untuk menyiapkan telepon genggamnya. Sekarang kita akan mendengarkan informasi-informasi menarik yang akan disampaikan oleh kakak-kakak pengurus kita, yaitu FCI for Sisiers Information. Shalom Sisiers, balik lagi di FCI for Sisiers Information. Yang pertama, jangan lupa untuk tetap mengikuti doa sore dan persekutuan doa yang dilaksanakan pada hari Senin dan Jumat. Selanjutnya, ada kabar gembira nih buat kamu Sisiers 2019. Karena oprek staf magang 2020 diperpanjang. Jangan lupa daftar ya. Selanjutnya ada webinar pembinaan yang akan dilaksanakan pada Senin 2 November 2020. Selanjutnya ada Welma 2 yang akan dilaksanakan tanggal 25 Oktober 2020. Untuk Sisiers yang suka bermain PUBG, bisa ikut main bareng Sisi pada tanggal 24 Oktober 2020. Bagi Sisiers yang memiliki bakat di bidang tarik suara, bisa mengikuti Christian Community bernyanyi. Jangan lupa untuk scan barcode-nya ya. Selanjutnya, bagi Sisiers yang ingin mengirimkan karyanya, baik berupa puisi, cerpen, gambar, dan lain-lain, bisa mengirimkannya melalui chat OA Line Sisi ataupun DM Instagram PMK Sisi. Selanjutnya, bagi Sisiers yang membutuhkan topangan doa, bisa mengisi kotak doa yang terdapat di Instagram PMK Sisi. Jangan lupa untuk follow akun media sosial PMK Sisi. Terima kasih, Shalom. Sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita ini, mari kita mengangkat satu lagu pujian berjudul Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku.
kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, buat sepanjang hari ini Tuhan, buat nafas kehidupan, buat berkat yang berlimpah, buat kesehatan, buat segalanya Bapa yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih kami dapat melakukan persekutuan doa kami dari awal hingga akhir Tuhan bersama dengan sisters yang lain Bapa. Bapa yang baik, sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Biarlah Bapa, doa kami hanya dapat berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat sisters yang sedang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan yang selalu menyertainya Tuhan. Biarlah Bapa, Tuhan yang memulihkan segala penyakitnya Bapa, sehingga sisters yang sedang sakit dapat merasakan pulih kembali dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan sukacita Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kesehatan sisters Tuhan. Biarlah Bapa, Tuhan yang menyertai sisters dimanapun mereka berada Bapa. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kesehatan kepada sisters Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat keluarga sisters Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang ikut campur tangan Bapa terhadap pergumulan permasalahan yang sedang terjadi kepada keluarga sisters Bapa. Biarlah Tuhan, keluarga sisters dapat menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, dan dapat selalu mengandalkan Tuhan dalam kondisi dan situasi apapun itu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat manajemen waktu sisters Bapa. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan yang selalu menyertai sisters Tuhan. Biarlah Bapa, sisters dapat memanage waktunya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka Tuhan, dapat memanage waktu kuliahnya Tuhan, dapat memanage waktu pekerjaan sehari-hari mereka, dan dapat memanage waktu untuk Tuhan Bapa. Tuhan, ajari kami Bapa, mimpi kami agar kami dapat selalu mengenalkan Tuhan dan dapat selalu bersekutu dengan Tuhan Bapa. Biarlah Tuhan, setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami dapat meluangkan waktu kami untuk bersekutu dan berdoa kepadamu Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat akademik sisters Bapa. Tuhan, apapun yang sedang sisters usahakan, apapun yang sedang sisters perjuangkan Bapa, biarlah Tuhan, tangan Tuhan memberkati mereka Tuhan Yesus, Tuhan Tuhan selalu menyertai usaha-usaha mereka Bapa. Biarlah Bapa, sisters dapat membanggakan sekitarnya Tuhan Yesus, dapat membanggakan orang tuanya, dan terlebih dapat menyenangkan hati Tuhan Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pelayanan sisters Bapa. Tuhan, dimanapun dan kapanpun pelayanan sisters Bapa Tuhan Yesus menyertai mereka Bapa. Kami memberkati Tuhan Yesus sehingga dapat menjadi berkat dan dapat menjadi terang dan nyata bagi sekitarnya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Dialah Bapa yang bertata di dalam surga, saya Tuhan Yesus untuk segala berkat, anugerah, dan nafas kehidupan yang masih bisa kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat-Mu yang masih bisa kami terima ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sangat bersuka cita ya Bapa, karena ada sisters yang berulang tahun. Kami mohon ya Tuhan Yesus, semoga sisters yang berulang tahun Engkau memberikan berkat-Mu ya Bapa, dan segala apa yang mereka inginkan ya Tuhan Yesus, mereka harapkan di hari ulang tahun mereka ya Tuhan Yesus, Engkau dapat campur tangan ya Bapa. Tuhan, saat ini kami juga berdoa kepada sisters yang sedang magang ya Bapa, dan akan ujian magang. Kami mohon ya Tuhan Yesus, semoga kakak sisters yang sedang magang dan akan ujian magang Engkau campur tangan dalam prosesnya ya Bapa. Semoga ya Tuhan Yesus mereka dapat melalui proses itu dengan baik ya Bapa, karena semuanya itu adalah campur tangan dari Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa kepada kakak sisters yang sedang mengerjakan skripsi ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan Yesus, tenangkanlah hati dan pikirannya ya Bapa dalam mengerjakan skripsi. Semoga mereka dapat mengerjakan skripsi dengan baik ya Bapa, dan kami mohon campur tangan-Mu ya Tuhan kepada kakak sisters yang belum mendapatkan kerja. Kami mohon ya Tuhan Yesus, Engkau yang menempatkan mereka di pekerjaan yang mereka inginkan ya Bapa, yang sesuai dengan skill mereka ya Tuhan Yesus.
Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada Fakultas Pertanian ya Bapa, Universitas Brawijaya ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati fakultas kami ya Tuhan Yesus. Semoga fakultas kami menjadi fakultas yang bagus ya Bapa, menjadi fakultas yang dapat kami banggakan ya Tuhan Yesus di Universitas Brawijaya dan Malang ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kota kami ya Bapa, kota tempat kami belajar ya Tuhan Yesus, kota Malang. Semoga kota Malang menjadi kota yang baik ya Bapa, menjadi kota yang kondusif ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati, Engkau campur tangan terhadap pemerintahan yang ada di kota Malang ya Bapa. Tuhan, kami juga sangat berharap ya Tuhan Yesus, COVID-19 cepat berakhir ya Bapa, agar kami dapat berkumpul kembali ya Bapa, belajar bersama, bersuka cita bersama ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan Yesus, Engkau campur tangan, Engkau melindungi, Engkau memberkati segala proses yang kami laksanakan ya Bapa sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Begitu banyak dosa yang telah kami perbuat, kami mohon ampun ya Bapa, agar tidak terhalang kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan jiwa raga kami hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak, ini kami akhiri persekutuan kami yang indah ini. Kami tahu yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Dan kami mengucap syukur, kami terima berkat dari Engkau Bapa, kami terima berkat dari Engkau Tuhan Yesus, dan kami terima berkat dari Engkau Roh Kudus. Kami jadi kepala bukan jadi ekor, selalu naik dan tidak akan pernah turun. Studi kami beda dengan studi anak-anak dunia, karena nilai kami akan mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan janji kami, hidup kami akan bikin Engkau bangga. Kami terima semua berkat itu, dan kami akhiri persekutuan kami yang indah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Oke, shalom guys. Wah, kita sudah berada di penghujung acara nih, Sisiers. Gimana tadi PD online-nya? Asik kan? Untuk teman-teman Sisi semua, tetap pantengin official account Sisi ya untuk mengikuti info-info kegiatan PMK Sisi FPUB. Jangan lupa untuk menghadiri persekutuan doa dan doa sore online kita setiap hari Senin dan hari Jumat. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom.